Pengertian profesi guru. Guru adalah tenaga profesional yang bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, membimbing perkembangan moral, serta menjadi teladan bagi siswa dengan tujuan membentuk individu yang mandiri dan bermoral. Kedudukan profesi guru. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005, guru memiliki kewajiban dalam mencerdaskan anak bangsa. Sebagaimana pada pasal 2 ayat 1, guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional. Ayat 2, pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu guru harus memiliki sertifikat. Dalam pasal 4, kedudukan sebagai tenaga profesional sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 yang berfungsi sebagai meningkatkan martabat dan peran guru. Dan pada pasal 6, kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Baik, untuk yang berikutnya yaitu tentang kebijakan profesi guru. Kebijakan profesi guru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan program sarjana S1 kependidikan bagi para guru dalam menetapkan jabatan. Yang pertama yaitu pada pasal 2 tujuan penyelenggaraan program sarjana S1 kependidikan bagi guru dalam jabatan yaitu untuk mendukung upaya percepatan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan. Kemudian pada pasal 3, penyelenggaraan program sarjana S1 kependidikan bagi guru dalam jabatan dilaksanakan dengan mengutamakan hal berikut. Yang pertama yaitu memungkinkan guru memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh peningkatan kualifikasi akademik dengan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Kemudian yang kedua, dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan guru dalam jabatan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta menawarkan akses layanan pendidikan yang lebih luas tanpa mengabaikan kualitas. Yang kedua yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada bab 6 mengenai standar pendidik tenaga kependidikan yang berada pada pasal 29 ayat 2 yang menyatakan pendidik SD atau MI atau bahkan yang lain atau yang sederajat memiliki A. Kualifikasi akademis pendidikan minimum diploma 4 atau D4 atau sarjana S1, dan B. Latar belakang pendidik tinggi di bidang pendidikan SD atau MI, pendidikan lain atau psikologi. D. Sertifikasi profesi guru untuk SD atau MI. Yang ketiga yaitu diperkuat pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pada bab 2 mengenai kompetisi dan sertifikasi bagian kedua, yaitu pada pasal 4 ayat 1 menyatakan sertifikasi pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah. Nomor 4 diperkuat pada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Pada bab 4 tentang guru bagian ke-1 mengenai kualifikasi, kompetisi, dan sertifikasi, yaitu pada pasal B, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetisi, sertifikat pendidik, jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 19, yaitu kualifikasi akademik, bagaimana dimaksud pada pasal diperoleh pendidikan tinggi, program sarjana atau program diploma 4. Kemudian pada pasal 11 yaitu sertifikasi pendidik bagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. 2. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pada pasal 13 yaitu 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat yang diatur dalam peraturan pemerintahan. Jadi untuk materi yang berikutnya yaitu mengenai kelemahan tentang materi gambaran dasar profesi guru. Materi dasar tentang gambaran profesi guru merupakan bagian penting dalam mempersiapkan calon guru agar bisa mampu peran dan tanggung jawab mereka di dalam dunia pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kelemahan yang sering dihadapi oleh pengajar dalam materi ini. Berikut beberapa kelemahan yang ada dalam materi gambaran dasar profesi guru ini. Yang pertama yaitu kelemahan kurangnya dalam materi. Materi gambaran dasar profesi guru seringkali hanya mencakup pemahaman umum tentang solusi tanpa memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan juga peluang dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat membuat calon guru tidak siap dalam menghadapi kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian diperlukan pembaharuan kurikulum agar kompetensi yang diaplikatif dengan memasukkan kasus-kasus yang nyata ke dalam dunia pendidikan, serta studi banding ke sekolah-sekolah yang memiliki keunggulan dalam manajemen pendidikan, dosen atau pengampu mata kuliah yang perlu lebih sering berbagi pengalaman praktik di lapangan. Kemudian untuk kelemahan yang kedua, minimnya pengalaman praktik. Dalam materi ini yang disampaikan seringkali terlalu teoritis atau kurang mengaitkan langsung dengan praktik yang akan dihadapi di dunia nyata. Calon guru tidak hanya memerlukan pengetahuan dasar tentang profesi, tetapi juga keterampilan praktis dalam mengelola kelas dan juga berinteraksi dengan siswa. Kemudian untuk solusinya, kita bisa mengintegrasikan kegiatan magang atau praktik lapangan yang lebih sering dalam kurikulum, dalam mengadakan pelatihan keterampilan mengajar secara langsung dan memberikan kesempatan untuk calon guru berinteraksi dengan siswa dan dengan situasi yang nyata melalui simulasi kelas. Kemudian untuk kelemahan yang ketiga, tidak mempersiapkan guru untuk menghadapi perubahan. Dalam materi gambaran dasar profesi guru seringkali tidak diajarkan secara spesifik tentang bagaimana guru harus beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan juga kebijakan pendidikan yang tepat. Hal ini dapat membuat guru kesulitan dalam berinovasi dan juga menghadapi tantangan yang ada. Kemudian untuk solusinya, kita bisa menambahkan materi tentang pendidikan berbasis teknologi, pendidikan inklusif, serta perubahan kebijakan pendidikan yang ada. Calon guru tidak perlu diajarkan untuk menjadi guru yang fleksibel dan mampu terus belajar, tetapi juga menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kemudian untuk kelemahan yang keempat, kurangnya perkembangan soft skills. Dalam materi gambaran dasar profesi guru sering kali berfokus pada penguasaan ilmu pendidikan, namun kurangnya memperhatikan pengembangan soft skill yang penting untuk keberhasilan dalam profesi ini, seperti keterampilan berkomunikasi, empati, dan juga manajemen emosional. Untuk solusinya, kita bisa menambahkan sesi pengembangan soft skill dalam kurikulum pendidikan calon guru, seperti pelatihan komunikasi efektif, manajemen kelas, serta motivasi siswa, kegiatan ekstrakurikuler atau pelatihan tambahan yang juga dapat mendukung tambahan dan juga dapat mengembang keterampilan. Kemudian untuk kelemahan yang kelima, ketidakselarasan antara teori dan praktik. Adanya kesenjangan antara teori dan yang diajarkan dalam materi dasar profesi guru dan kenyataan yang dihadapi di sekolah, banyak calon guru yang merasa kesulitan ketika berhadapan langsung dengan dinamika kelas yang sesungguhnya. Untuk solusinya, kita bisa melibatkan lebih banyak praktisi pendidikan dalam prosesi pengajaran, mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah dengan berbagai karakteristik untuk memberi gambaran yang nyata tentang tantangan yang dihadapi oleh guru. Dan itu untuk mengadakan sesi yang lebih fleksibel dengan membahas pengalaman praktik lapangan. Halo, perkenalkan, nama saya Randy Arto Pratama. Saya mahasiswa dari UT Jember serta sebagai guru dan mengajar pada lembaga SDN Celodakon 03 di Kecamatan Tanggul. Di sini saya akan berpendapat tentang suatu berita yang berjudul ratusan ribu guru belum berpendidikan D4 atau S1.
tak penuhi kualifikasi jadi sulit dapat sertifikasi. Menurut saya, setelah membaca berita tersebut, situasi di mana ratusan guru belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1 dapat mengalami kesulitan memenuhi syarat sertifikasi. Menurut pendapat saya ada dua cara mungkin untuk menanggulangi hal tersebut, yaitu yang pertama, peningkatan kualifikasi pendidikan guru yang harus diprioritaskan. Guru itu adalah ujung tombak dari pendidikan. Kualifikasi mereka sangat berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menyediakan akses yang lebih luas. Contohnya seperti program percepatan pendidikan, beasiswa yang lebih banyak, atau kelas daring untuk membantu guru mencapai kualifikasi minimal tanpa harus meninggalkan tanggung jawab mengajar mereka. Yang kedua, fleksibilitas dalam proses sertifikasi. Syarat sertifikasi yang terlalu rumit juga bisa menjadi penghalang bagi guru atau tenaga pendidik lainnya. Mungkin perlu dipertimbangkan kebijakan yang lebih fleksibel. Contohnya seperti sertifikasi sementara yang dapat diperoleh sambil menyelesaikan pendidikan formal. Mungkin juga dengan hal ini memastikan bahwa setiap guru bisa tetap menjalankan tugasnya sambil meningkatkan kualifikasinya untuk kedepannya. Mungkin dua sedikit alasan dari saya pada berita tersebut untuk menanggulangi agar guru tidak terjadi kesulitan dalam mengajar. Di sini saya mewakili kelompok 1 ingin memberikan pendapat kepada salah satu berita yang berjudul ratusan ribu guru belum berpendidikan D4 atau S1 penuhi kualifikasi jadi sulit dapat sertifikasi. Jadi ini terjadi pada guru-guru yang telah mendidik, mereka belum memiliki sertifikasi D4 atau S1. Oleh karena itu menurut kelompok kami pemerintah harusnya lebih memandang hal ini, karena guru menjadi tolak ukur pembelajaran kepada siswanya. Yang pendidik itu sangat berperan penting, apalagi jika sampai tidak terlalu dianggap oleh pemerintahnya langsung. Oleh karena itu sebenarnya guru bukan hanya pembelajaran secara kertas, namun guru juga memberikan pesan dan juga orang yang dapat mengajarkan kepada murid-muridnya untuk kepada depan Indonesia untuk menjadi lebih baik. Menurut kelompok kami, guru sangat berperan penting. Kami sangat berharap dan berterima kasih jika pemerintah sendiri turun tangan untuk membantu mensejahterakan guru yang belum memiliki sertifikat D3 atau S1, D4 atau S1, dan membantu mereka untuk mendapatkannya dengan cara menyekolahkan para guru-guru tersebut sambil mereka tetap melakukan pekerjaannya sebagai guru di sekolah-sekolah mereka. Jadi harapan kelompok kami, semoga kedepannya guru semakin dipandang sebagai pekerjaan yang mulia dan penting untuk
keberlangsungan bangsa. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.